Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Senang sekali rasanya saya bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di dalam sesi pembelajaran kita hari ini. Mari bersama kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah yang kami percaya di dalam Yesus Kristus, Allah yang berkenan menjumpai kami pribadi lepas pribadi. Saat ini kami rindu untuk kembali belajar mengenal berbagai kepribadian spiritualitas kami masing-masing. Bukalah mata hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya di dalam keterbatasan kami dimampukan untuk mengerti kehendak Tuhan, secara khusus berkaitan dengan kekayaan rupa-rupa perjumpaan kami sebagai manusia dengan Allah. Kuasailah hati kami ya Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan, di dalam pertemuan kita yang lalu sebagai pengantar kita telah bersama-sama memahami, menyimak bersama bahwa perjumpaan Allah dengan manusia itu bersifat personal dan tidak terbatas hanya pada cara-cara tertentu. Kita memiliki satu Allah yang sama, yang rupa perjumpaannya itu dapat berbeda satu dengan yang lainnya. Perjumpaan ini saudara-saudara dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor gitu, dan dapat terjadi di dalam berbagai situasi, suasana kehidupan gitu ya, di dalam kegiatan dan tindakan kita sebagai manusia maupun kekhasan karakter kita masing-masing. Dan ini semua berpengaruh di dalam rupa-rupa perjumpaan kita dengan Allah itu. Dan kekayaan hidup yang kita miliki sebagai manusia ini juga tercermin di dalam kepribadian dan temperamen kita yang berbeda-beda pula. Maka sudah sewajarnya saudara bila bentuk relasi dan peribadahan kita dengan Allah itu bisa berbeda-beda satu dengan yang lain. Jadi satu Allah di dalam berbagai perjumpaan, itu yang perlu kita pahami bersama. Sehingga secara sederhana 9 jalan kudus yang diungkapkan oleh Gary Thomas ini bisa dikatakan sebagai cara kita berrelasi dengan Allah. Cara kita mendekat kepadanya. Apakah setiap orang hanya memiliki satu cara atau satu jalan, Bapak Ibu Saudara? Tidak selalu. Namun yang jelas, saudara, kita semua memiliki kecenderungan tertentu untuk berhubungan dengan Allah. Yang tidak lain itu adalah tipe spiritualitas kita. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya berharap Bapak Ibu Saudara sudah mengisi form yang saya sediakan di bawah. Bisa di-download di bawah. Dan semoga ini membantu sekalipun bentuknya masih sangat sederhana dan perlu untuk dicetak gitu ya. Tetapi semoga ini juga membantu. Dan self-assessment kita kali ini menggunakan poin-poin yang kemudian nantinya akan kita jumlahkan. Dan oleh karenanya saudara, saya menyarankan supaya kita mengerjakannya di dalam bentuk fisik atau print, saudara, supaya lebih mudah. Bila Bapak Ibu Saudara barangkali yang berasal dari GKI Mojosari membutuhkan form fisiknya, gitu ya, silahkan menghubungi kantor sekretariat gereja. Kita akan menyediakan. Dan catatan yang penting bagi kita saat ini, saudara-saudara, adalah sebisa mungkin bahwa form ini kita isi gitu ya, sebelum Bapak Ibu Saudara masuk di dalam penjelasan materi, supaya hasilnya jauh lebih alami dan otentik gitu ya, bukan karena kita sudah mengetahui bagaimana konsepnya begitu ya saudara. Dan Gary Thomas secara khusus saudara-saudara ini mengungkapkan ada 9 kategori atau tipe spiritualitas yang dibedakan dari cara hidup beriman dan cara berrelasinya dengan Tuhan. Di antaranya adalah kita melihat di layar kita, saudara, ada 9 di sana. Naturalis, indrawi, tradisionalis, ada asketis, lalu yang kemudian ada aktivis, pemerhati, antusias, kontemplatif, dan yang terakhir adalah intelektualis. Ya.
Dan dalam pertemuan kita yang pertama kali ini saya akan jelaskan 3 tipe yang pertama terlebih dahulu, yaitu adalah naturalis, indrawi, dan tradisionalis gitu. Jadi kita akan secara bertahap masuk di dalam pembelajaran kita. Saudara-saudara, mari kita bersama masuk di dalam tipe spiritualitas yang pertama menurut Gary Thomas. Jadi tipe spiritualitas yang pertama yang disampaikan oleh Gary Thomas adalah dia menyebutnya dengan kaum naturalis. Ya. Kaum naturalis ini bisa dikatakan kalau di dalam satu kalimat yang singkat, mereka ini adalah orang-orang yang mengasihi Allah di alam terbuka atau melalui alam terbuka atau di dalam alam terbuka. Ya. Dan kaum naturalis ini, saudara-saudara, ini adalah orang yang memvisualisasikan Allah dengan jelas, yaitu melalui apa yang telah Tuhan ciptakan. Gitu ya. Yang Tuhan ciptakan apa? Yang jelas adalah alam semesta itu sendiri yang paling terlihat dengan jelas, gitu ya. Dan mereka ini mencari dan menemukan Allah ketika mereka ini berada di tengah-tengah alam ciptaan dan segala sesuatu yang telah Dia jadikan. Gitu ya. Dan mereka ini juga adalah orang-orang yang mampu menemukan keindahan Allah di alam bebas, dan keindahan Allah itu bersifat tidak terbatas, saudara. Sama halnya ketika kita berada di alam terbuka, indahnya itu luar biasa, gitu ya, tidak terbatas. Itulah yang tercermin di dalam mereka kaum naturalis ini. Dan di dalam menjalani kehidupan, kaum naturalis ini cenderung lebih memilih untuk meninggalkan ruangan atau gedung. Dan kemudian mereka ini memilih untuk pergi, berdoa, merenung, berefleksi secara rutin di suatu tempat yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Mereka ini lebih senang berjalan menikmati indahnya hutan, saudara, ya, gunung atau bahkan mungkin lautan, begitu ya. Dan bahkan mereka tidak ragu untuk berjalan seorang diri di tengah kesunyian alam itu sendiri. Karena mereka percaya dan memahami bahwa di dalam itu semua, melalui itu semua, dia dapat berjumpa dengan Allah secara personal. Itulah mengapa kaum naturalis ini biasanya berdampingan dengan tipe spiritualitas yang lain, yaitu tipe kontemplatif. Ya. Orang naturalis itu biasanya kontemplatif, saudara. Tetapi orang yang kontemplatif itu belum tentu naturalis. Perbedaannya yang paling jelas adalah dia dapat melihat Allah di balik alam ciptaannya itu. Dan baginya Allah itu berbicara melalui alam ciptaan, sangat kuat, gitu ya. Jadi seakan-akan Allah itu bisa berbicara melalui apa yang telah Dia jadikan itu. Ya, ada salah seorang tokoh yang digolongkan sebagai kaum naturalis ini, saudara, yang bernama kalau dalam bahasa Indonesia adalah Antonius Agung, atau dalam bahasa Inggris Anthony the Great dari Mesir. Dia ini hidup sekitar tahun 251 Masehi. Dan dia pernah mengatakan demikian, bahwa buku dan filsuf saya adalah alam semesta ciptaan ini. Dan selama saya memiliki pikiran untuk membaca sabda Allah, maka dengan mudah saya akan menemukannya. Itu yang dikatakan. Ya. Bagaimana dengan Alkitab kita, saudara? Ya, naturalis di dalam Alkitab kita ini sebenarnya sangat banyak. Ya. Banyak ilustrasi atau kisah yang diambil dari berbagai situasi alam. Tuhan kita, Yesus Kristus, seringkali mengungkapkan frasa yang sangat unik. Ya. Salah satunya adalah air kehidupan. Dan frasa air kehidupan ini tentu akan lebih berbicara, Bapak Ibu Saudara, ketika mereka atau Yesus ini sedang berbicara di sebelah tepian sungai, gitu ya. Tentu tidak dikelilingi oleh gedung tinggi, saudara, gitu ya. Dan selain itu juga banyak teofani atau penampakan Allah di tengah alam yang kita lihat di Alkitab kita. Ya, perjalanan bangsa Israel dan perjumpaannya dengan Allah itu juga berlangsung di padang gurun, alam terbuka. Abraham pernah bertemu dengan Allah atau berjumpa dengan Allah di pegunungan. Yakub berjumpa dengan Allah di suatu tempat penyeberangan sungai. Lalu kemudian yang lain, kalau kita melihat
Itu barangkali Musa, ya, bila kita mengingat mereka juga berjumpa, gitu. Musa ini juga berjumpa dengan Allah melalui semak yang menyala. Di dalam Mazmur 19 ayatnya yang kedua, di sana dikatakan, saudara-saudara, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Bagi kita yang gerejanya adalah GKI, saudara, tentu juga mengenal ada salah satu lagu yang juga sangat kuat berbicara tentang tipe naturalis, ya. Kidung Jemaat 64. Bila kulihat bintang gemerlapan, itu sangat naturalis sekali, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi artinya apa yang menarik bagi kaum naturalis ini adalah alam semesta itu sendiri. Alam semesta ini mengingatkan akan keindahan dan kuasa Allah dan membawa mereka itu merasa lebih dekat kepada Tuhan. Dan kaum naturalis sejati ini akan melihat alam sebagai altar dan mezbah Allah itu sendiri yang seakan mengundang kita untuk menyembah dan berdoa pada Allah. Ya. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, wah, saya ini suka berada di alam ya Pak. Gitu ya. Saya suka rekreasi di tengah alam bebas. Apakah saya itu berarti adalah orang naturalis? Jawabannya adalah belum tentu, Bapak Ibu Saudara. Yang dimaksud berada di alam di sini, ini lebih dari sekedar rekreatif dan senang-senang. Karena kalau itu bisa jadi hanya karena kita menghilangkan kepenatan hidup, bukan beribadah atau memperbarui spiritualitas kita dengan Tuhan melalui alam. Ya. Dan kaum naturalis ini memiliki tantangannya tersendiri. Ya. Salah satunya adalah yang pertama adalah individualisme. Kita tahu saudara-saudara mereka ini adalah orang yang bisa berjumpa dengan Allah secara personal melalui alam. Ya. Tapi kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus ini meluangkan waktu sendirian di alam bebas bukan untuk atau sebagai pelarian hidup. Dia justru melakukannya sebagai persiapan untuk kembali ke dunia. Kita harus pastikan saudara-saudara bahwa kita ini tidak memakai alam ciptaan sebagai tempat pelarian dari tugas panggilan Kristiani kita. Ya. Lalu yang kedua adalah tantangannya biasanya khayalan rohani. Ya, orang naturalis itu biasanya cenderung untuk menganggap suara Allah ini muncul melalui alam. Gitu ya. Nah, ini kita harus perhatikan saudara-saudara bahwa suara Allah itu sendiri tetap ada dan berasal di dalam sabdanya yang kemudian diperjumpakan dengan alam. Ya. Tantangan yang ketiga yang biasanya juga muncul yang perlu diperhatikan oleh kaum naturalis adalah mereka bisa saja terjatuh untuk memberhalakan alam, ya, atau biasa kita sebut dengan panteisme, ya, menganggap bumi ini adalah Allah. Naturalis, saudara-saudara, ini adalah panenteisme, yaitu melihat Allah di balik alam. Jadi ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan. Nah, itu adalah tipe spiritualitas yang pertama, naturalis. Tipe spiritualitas yang kedua adalah kaum indrawi. Ya. Bisa dikatakan mereka ini adalah orang-orang yang mengasihi Allah melalui panca indera atau dengan panca indera. Orang Kristiani indrawi ini menemukan dan mengalami Allah di dalam keindahan dan kemegahannya. Bisa dikatakan mereka menyembah Allah dengan seluruh keberadaan tubuh mereka yang penuh dengan indrawi. Gitu. Tubuh dan indera kita, saudara-saudara, ini diciptakan oleh Allah. Itu artinya saya bisa menemukan Allah melalui dan di dalam indera yang saya miliki. Itu yang mereka hayati. Dan kedekatan mereka dengan Allah itu dapat terjadi, akan terjadi, dan dapat mereka rasakan ketika indrawi mereka itu terangsang. Gitu ya. Mereka mengalami ibadah indrawi. Segala sesuatu di dalam peribadahan yang berhubungan dengan indera manusia itu penting bagi mereka. Jadi mereka ini biasanya akan sangat memperhatikan estetika. Ya, dekorasi, hiasan, wewangian, musik, gitu ya, yang berhubungan dengan indera itu sangat penting bagi mereka. Dan kaum indrawi ini sangat senang dengan ibadah yang bersifat liturgis, yang mulia, yang agung, megah, begitu, saudara. Dari suasananya, dari musiknya, dan melalui itu semua, saudara-saudara, mereka ini akan cenderung tergugah dan merasa dekat dengan Allah.
Ketika mereka beribadah, mereka akan sangat senang dan terbantu bila indera mereka ini berperan aktif. Misalnya ada ornamen lukisan yang indah menghiasi tembok ruang ibadah. Ada orang Protestan yang sangat senang dengan salib korpus yang ada Yesus tersalibnya itu, Bapak Ibu Saudara. Seperti contohnya adalah saya, gitu ya. Saya ini tipe naturalis dan sekaligus tipe indrawi. Gitu ya. Nah, saya ini lebih tergugah ketika melihat sebuah salib yang ada korpusnya, gitu ya, salibnya orang Katolik itu, daripada salibnya orang Protestan yang cenderung polos itu, Bapak Ibu Saudara. Gitu ya. Saya orang yang cukup mengapresiasi karya seni, gitu. Oleh karenanya ketika barangkali orang-orang naturalis itu berdoa atau beribadah, salib korpus ini bisa seakan lebih berbicara. Gitu ya. Ada orang yang senang dengan wewangian dari bunga atau dupa, gitu ya. Bahasa ibadah yang formal, gitu ya. Itu mereka senang sekali, membuat mereka tergugah. Intinya pengalaman indrawi itu di dalam ibadah itu sangat penting bagi mereka. Sebab itu akan membantu mereka untuk mengasah relasi mereka dengan Allah dan mengalaminya. Ya, berbagai ayat yang berkaitan dengan tipe indrawi, saudara-saudara, ada beberapa. Ya, Mazmur 96 ayatnya yang pertama, di sana dikatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Di dalam kitab Keluaran, salah satu contohnya, Keluaran 25 atau 30 atau yang lain barangkali, kita juga pernah melihat, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa tokoh di sana. Ada Musa, Harun, Eli, lalu Salomo beribadah dengan membakar wewangian. Ya. Yang sebagai catatan bagi kita adalah penggunaan wewangian ini diperbolehkan di dalam konteks tertentu. Yang ditolak atau tidak diperbolehkan adalah penyalahgunaan wewangian itu sendiri. Misalnya yang membuat kita justru terjatuh pada penyimpangan iman, gitu ya, penyembahan berhala, gitu ya, misalnya. Di dalam Yeskiel pasalnya yang pertama, di sini kita juga menemukan di sana ada berbagai ayat yang menjelaskan dan sangat menarik, gitu ya, tentang indera manusia. Ya, di sana merasakan hembusan angin, melihat kilat yang menyambar dikelilingi cahaya yang cemerlang, tahta dari batu safir yang memukau, suara air terjun yang menderu dan sebagainya. Ini ayat-ayat yang mendukung kaum indrawi. Dan sama seperti tipe spiritualitas yang sebelumnya, kaum indrawi ini juga punya problema dan tantangannya tersendiri. Ya. Yang pertama adalah mereka bisa menyembah tanpa keyakinan dan kesungguhan. Indrawi manusia itu bisa meninabubukkan atau menipu, Bapak Ibu Saudara. Bila suatu saat barangkali kita mengikuti ibadah KKR dengan alunan musik yang sangat indah, kita terhanyut di dalamnya, mungkin saja kita bisa dengan mudah tergugah, saya ingin bertobat, gitu ya, misalnya ketika kita mengikuti KKR. Tetapi setelah musik dan ibadahnya selesai, janjinya ini tinggal janji. Alunan musik itu bisa membuat kita terlena dan bahkan berdusta di hadapan Allah. Ya. Berapa banyak dari antara kita yang seringkali bernyanyi dan menyebut nama Allah, tetapi dengan sia-sia. Kita tidak cukup serius terkait dengan ibadah dan kehidupan kita, saudara. Ya. Lalu yang kedua adalah tantangannya bagi kaum indrawi ini adalah mengidolakan keindahan. Bila tidak hati-hati, saudara, kita bisa terjatuh. Yang kita kagumi itu bukan Tuhannya, bukan Dia yang terkandung di dalam kidungnya, tetapi malah aransemen musiknya. Kita mendewakan permainan musiknya. Nah, itu tadi, saudara, dua tipe. Yang pertama, lalu yang ketiga, yang terakhir yang kita pelajari hari ini adalah kaum biasa disebut dengan kaum tradisionalis. Ya. Mereka ini adalah golongan orang-orang yang mengasihi Allah melalui ritual dan simbol. Kaum tradisionalis ini menyembah Allah melalui ritual simbol, saudara. Bisa melalui sakramen dan ritus pengorbanan. Pengucapan syukur, itu penting bagi mereka. Melalui ritus keagamaan yang bersifat tradisi. Mereka ini akan cenderung merasa dekat dengan Allah ketika mereka ini bisa melakukan dan menjalankan praktik keagamaan itu secara rutin dan terstruktur.
Misalnya, ada dari antara kita ini yang rajin dan setia sekali pergi ke gereja setiap hari Minggu. Barangkali kita tidak terlalu tertarik melayani sebagai panitia yang mempersiapkan segala sesuatu di belakang layar atau pelayanan sosial gitu. Tetapi kita cukup aktif ikut doa pagi atau persekutuan setiap minggunya. Kita merasa bahwa itu adalah kebutuhan kita. Gitu ya. Kita bisa rutin menjalankan ibadah, doa, dan puasa, gitu ya. Nah, ini ciri khas orang-orang tradisionalis. Dengan melakukan berbagai hal itu, orang-orang tradisionalis itu merasa terkoneksi dengan Allah. Bila sekali saja, misalnya, saya ini tidak melakukan atau absen, gitu ya, rasanya seperti terputus dengan Allah. Jiwa saya ini menjadi kering. Senang sekali bila ada tuntunan di dalam membaca Alkitab atau ayat setiap hari. Kaum tradisionalis ini juga senang sekali bila ada pengingat doa atau doa yang terjadwal. Program membaca Alkitab secara rutin. Nah, ini kaum tradisionalis hidup di dalamnya. Mereka memelihara kedekatannya dengan Allah melalui praktik keagamaan yang rutin. Jadi orang-orang tradisionalis ini memiliki kebutuhan akan ritual dan struktur. Ada dari antara kita, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang tidak cocok dengan doa kontemplatif atau doa di dalam keheningan. Bagi mereka atau bagi kita yang orang tradisionalis ini, metode doa yang tidak terstruktur itu akan membingungkan ya, dan kurang memuaskan bagi mereka. Ya, jadi baik itu doa maupun ibadah akan lebih afdol kalau ada tuntunannya, ada strukturnya, ada panduannya. Mau itu berulang tidak apa-apa. Karena mereka ini sudah cukup senang bisa melakukan berbagai ritus agama itu secara rutin. Mereka merasa dekat dengan Tuhan melalui ritus-ritus itu. Di dalam Alkitab kita juga seringkali menemukan bahwa Allah itu menetapkan dan bahkan memerintahkan umatnya untuk menjalankan praktik keagamaan. Salah satu orang yang menjadi contoh atau tokoh yang menjadi contoh tradisionalis, Ezra ini kental sekali. Dia mempelajari hukum Taurat, menyuarakan puasa, mempersembahkan korban, meratapi dosa, mengakui dosa, dan membacakan Taurat itu di depan muka umum. Ya, sebagai catatan bagi kita adalah segala praktek keagamaan ini dilakukan bukan dalam rangka untuk memperoleh keselamatan, melainkan supaya iman mereka kepada Allah ini semakin bertumbuh. Ya. Jadi ritus dan simbol ini dihayati sebagai jalan masuk kepada apa yang diwakilinya, yaitu Allah sendiri. Mereka menempatkan ritus dan simbol ini sebagai ungkapan iman, ekspresi iman, dan menjadi sarana untuk menumbuhkan iman itu sendiri. Sehingga kita pun, saudara-saudara, tidak bisa menghakimi ada orang itu yang biasanya sangat simbolik. Ya. Biasanya kita melihat ada, misalnya Bapak Ibu Saudara yang pernah melihat pemain sepak bola yang sebelum masuk ke lapangan itu punya ritus khusus gitu ya, membuat tanda salib atau mencium kalung salib gitu ya. Wah, berarti dia pakai jimat, Pak, mendewakan kalung. Wah, tidak seperti itu, bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Dia melakukan itu sebagai bagian dari penghayatan imannya bahwa Allah akan menyertai dia, bahwa kesempatan yang dia miliki saat itu semata-mata adalah karena Tuhan. Ya, bagian dari ekspresi dan sarana menumbuhkan iman. Simbol itu cukup penting bagi orang tradisionalis. Dan orang tradisionalis itu juga memiliki tantangan dan problemnya tersendiri, saudara. Bahwa yang pertama adalah mereka bisa terjatuh dalam beragama tanpa mengenalnya. Ya. Dalam beberapa waktu, saudara, kita bisa terjatuh dalam praktek agamawi yang kosong. Kita mungkin menjalani berbagai ritual keagamaan, saudara, tetapi kita sendiri sebenarnya tidak sungguh-sungguh mengenalnya. Samuel ini adalah salah satu contohnya. Samuel itu selama masa kecil dan masa mudanya, dia ini sangat dekat sekali dengan praktek keagamaan bangsa Israel. Bahkan dia menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Tetapi anehnya yang dikatakan di dalam 1 Samuel 3 ayatnya yang ke-7, di sana dikatakan adalah Samuel belum mengenal Tuhan.
Ini aneh kan, saudara? Dia sangat dekat dengan praktek keagamaan bangsa Israel, tetapi dia sendiri tidak mengenal Allah secara pribadi. Ini tantangan yang pertama. Ya, tantangan yang kedua adalah orang-orang tradisionalis bisa dengan mudah mengabaikan kewajiban sosial. Orang yang hidup di dalam praktek keagamaan secara rutin itu punya kecenderungan untuk mengabaikan pelayanan sosial. Ada beberapa orang yang sudah merasa cukup puas hanya dengan melakukan peribadahan setiap minggu, tetapi mereka tidak berpikir bahwa mereka juga memiliki tanggung jawab diakonia dan tanggung jawab pelayanan sosial. Nah, sebagai manusia, saudara, kita mudah sekali merasa layak di hadapan Tuhan hanya karena kita ini merasa bahwa kita telah rajin beribadah. Kita mengabaikan dan mengesampingkan panggilan sosial kita. Ya. Tantangan yang ketiga, saudara, orang tradisionalis itu juga bisa terjatuh dalam penghakiman kepada orang lain. Ini bahaya yang ketiga. Orang yang hidup di dalam praktik keagamaan itu akan mudah sekali terjatuh dalam penghakiman terhadap orang lain. Ahli Taurat dan orang Farisi adalah salah satunya. Mereka menerapkan satu praktek keagamaan, dan ketika mereka melihat ada orang yang tidak bisa menjalankan praktek agama mereka, gitu, seperti apa yang telah mereka lakukan, mereka kemudian mengatakan, wah, engkau salah, engkau berdosa. Orang tradisionalis memang bisa dengan leluasa, saudara, menjalani berbagai ritual sebagai sesuatu yang membangun dan bermanfaat bagi diri mereka. Tapi itu bukan berarti bahwa itu adalah cara yang paling mutlak untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan berelasi pada Tuhan. Yang efektif dan bermanfaat bagi kita belum tentu efektif dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, inilah 3 tipe pertama yang kita pelajari hari ini, saudara. Sekali lagi, saya mendorong kita semua untuk terlebih dahulu mengerjakan self-assessment ini sebelum kita melangkah lebih jauh. Dan bila mana Bapak Ibu Saudara ingin berkonsultasi atau mengajukan pertanyaan, bisa disampaikan melalui kolom komentar atau menghubungi saya secara pribadi. Semoga apa yang kita pelajari dalam pertemuan pertama kita hari ini menolong kita untuk semakin dekat dengan Allah dan bahkan semakin terbuka akan pengalaman perjumpaan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Sampai jumpa di dalam pertemuan yang selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Amin.